Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, perangai orang jahiliyah yang diselisihi, ditentang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di halaman tsaniyah ba'dal mi'atain 202 di permasalahan as-saminatu wal arba'un 48. Perilaku orang jahiliyah itu al-kufru bi ayatillahi azza wa jalla. Kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kufur kepada ayat Allah itu? Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah taala, adamul imani biha, tidak mengimani. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mereka imani. Bijahdiha, dengan mengingkari. Wa adami qabuliha, tidak menerima. Wa adami qabuli ma tadamanathu minal huda wal falahi wa sa'adatin nas fid dunya wal akhirah. Kemudian tidak menerima apa yang terkandung di dalamnya. Apa kandungan ayat Allah? Huda, petunjuk. Kemudian al-falah, keberuntungan. Kemudian kebahagiaan manusia, dunia, akhirat. Mereka tidak mau menerima. Itu merupakan perangai orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, lihat rincian beliau. Seseorang dikatakan mengkufuri itu pertama, enggak mengimani. Kedua, mengingkari. Ketiga, tidak mau menerima. Keempat, tidak menerima kandungan ayat. Jadi kalau ada ayat, di situ diterangkan tentang hidayah, di situ diterangkan tentang al-falah, kebahagiaan, ya, dunia, akhirat, tidak mau menerima, itu disebut kufur kepada ayat. Fakana min sona'i ahli jahiliyati al-kufru bi ayatillahi wahiyya kalamuhu wa wahyuhu al-munazzalu al-anbiya'ihi wa rusulihi. Jadi termasuk perilaku orang jahiliyah, kufur kepada ayat Allah. Sementara ayat Allah itu kalamuhu, ucapan Allah. Ucapan Allah. Kalau seseorang mengingkari ayat Allah, berarti mengingkari sifat Allah. Mengingkari sifat Allah sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Keras. Kan ayat Allah merupakan ucapan, dan ucapan itu merupakan sifat. Demikian pula mengkufuri ayat Allah itu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Berarti kalau apa yang diturunkan kepada para nabi, para rasul diingkari, gak mempercayai utusan Allah. Kan utusan Allah itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang datang itu dia kufuri, berarti utusannya itu didustakan. Nah, ini bahayanya. Bahayanya. Tsumma mada indama yakfuruna bi ayatillahi. Bi ayyi syai'in yu'minun. Kemudian apa setelah itu? Ketika mereka sudah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apa yang mereka imani?
Sesuatu apa yang mereka imani? Coba ditilik kembali. Ayat Allah kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Mengingkari ayat Allah, mengingkari sifat. Mengingkari sifat sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terus, keimanan apa yang mereka imani? Gak ada. Yang kedua, ayat Allah wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Para nabi itu diimani karena mereka menyampaikan wahyu dari Allah. Lah kalau wahyu ini sudah didustakan, dikufuri, maka bi ayyi syai'in yu'minun. Sesuatu apa yang mereka beriman? Itu sudah parah. Makanya tajiduhum yu'minuna bil khurafat. Kalau yang kebenaran mereka ingkari, ayat Allah mereka ingkari. Lah apa yang mereka imani? Yang mereka imani itu khurafat. Sesuatu yang enggak jelas. Sesuatu yang samar. Sesuatu yang hanya hayalan-hayalan. Khurafat. Khurafat itu kan begitu. Kalau di negeri kita atau mungkin di negeri yang lain juga sama. Yang disemarakkan oleh kuburiyun. Oleh orang-orang sufi, orang-orang syiah. Itu isinya tentang khurafat-khurafat. Ya, saya kemarin dapat kiriman itu katanya ada Habib siapa itu. Ya, berangkat kalau orang mau naik pesawat kan ya kurang lebih 1 jam itu sudah berada di bandara. Tapi disuruh mangkat santai katanya. Ya, begitu sampai di sana pesawatnya sudah berangkat. Itu begitu dia datang mundur meneh meduk katanya. Sampai pilotnya gumun itu. Pesawat iso mundur dewe itu. Bangsa ora cetha itu. Sing mlopori siapa? Ya orang-orang sufi, kuburiyun, orang-orang syiah. Sama seperti orang jahiliyah. Kalau dengan ayat Allah mereka tidak imani, mereka imannya kepada khurafat. Kepada dolal, kesesatan. Wal ahwa, hawa nafsu. Wal batil. Dan kebatilan. Karena yada'unan nural ladzi ja'a fi ayatillah. Karena mereka meninggalkan cahaya yang datang pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jahiliyatut jahla. Kebodohan orang yang bodoh, kedunguan orang yang dungu. Kalau sudah bodoh tapi bertingkat. Wis pol-polan itu. Ragur bodoh itu. Bodoh ini pol-polan. Jamaah hormati, la yu'minuna bi ayatillah. Enggak beriman dengan ayat Allah. Mereka ingkari. Sementara keimanan kepada ayat Allah itu fiha izzuhum. Di dalamnya ada kemuliaan mereka. Iman kepada ayat Allah mengantarkan kemuliaan. Quran. Kan seseorang itu mulia dengan Quran. Sampai nanti kata Nabi SAW. Ya. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum. Satu kaum mulia itu dengan Al-Quran. Bahkan di masa dahulu ada maula. Maula. Itu diserai tugas, kalau sekarang gubernur lah. Gubernur. Itu maula, mantan budak. Sampai orang heran. Urusan keguberneran kamu serahkan kepada maula. Dijawab, tapi dia hafal Quran. Kalau orang zaman dahulu hafal Quran, saudaraku yang saya hormati, itu sudah. Berarti ilmu tentang agama sudah mendalam. Karena mereka kalau hafal Quran, zaman dahulu itu Quran diambil dari Nabi SAW. Bacaan, makna, pengamalan, kandungan. 4 sekaligus. 4 sekaligus. Ya. Lah kalau orang yang seperti itu diserai urusan demikian besar, itu kan kalau orang biasa itu mesti diremehkan. Kayak sekarang rame itu ada Samsul, ada apa? Asam mefenamat, asam sulfat. Lah itu kan karena permasalahan besar diserahkan kepada orang yang enggak mumpuni. Enggak mumpuni. Tapi kalau orang faham terhadap kitab Allah, Masya Allah itu. Ini diangkat derajatnya, kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka. Wa falahuhum, keberuntungan mereka.
Sa'adatuhum, kebahagiaan mereka. Fid dunya wal akhirah. Tapi iman kepada khurafat, kepada auham, kesamaran, kepada sa'wadah, sulapan, kepada kutubus sihir, kitab sihir, wal kutubil madlimah, kitab-kitab yang gelap. Yu'minuna biha wa yukbiluna alaiha. Mengimani, kemudian mereka tetapi. Lah itu saudaraku yang saya hormati, merupakan sumber kehinaan. Orang kalau sudah mengambil khurafat, hina. Lah khurafat kok diyakini. Nanti kalau ketemu dengan orang, teguran paling ringan, kowe waras. Kamu percaya? Jadi pesawat wis naik itu, tahu-tahu begitu dia datang, mundur nih. Pesawat mundur lagi. Di luar angkasa, di langit. Ya. Itu saudaraku yang saya hormati, orang akan merendahkan. Akan menghinakan. Enggak ada kemuliaan, enggak ada kebahagiaan. Itu waliyadzubillah. Kalamullah wa ayatuhu, ucapan Allah dan ayatnya dan wahyunya yang diturunkan, hadihi la yu'minuna biha. Orang jahiliyah tidak mengimani. Bal yukadzibuna wa yajhaduna. Bahkan mereka dustakan, bahkan mereka ingkari. Saudara yang saya hormati, waspadai. Jangan sekali-kali mengkufuri ayat Allah. Jangan mengkufuri ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan semua ayat. Satu. Itu diingkari ya sudah cukup sebagai orang yang kafir kok. Saya pernah kasih contoh. Dalam Quran misalkan kan ada ayat-ayat Quran itu cuma satu huruf. Nun. Cuma nun. Ya. Alif lam ra. Alifnya saya nggak yakin. Itu sudah kafir itu. Apalagi semua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ke-48. Kemudian poin yang ke-49. Ya. Kalau poin yang ke-48 itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti umum. Kalau poin yang ke-49 jahdu ba'diha. Hanya sebagian. Annahu la yajhaduha kamilatan wa innama yajhadu ba'daha. Mereka orang jahiliyah itu tidak mengingkari semuanya. Jadi bukan semua ayat Allah dalam Quran misalkan semua ayat diingkari, enggak. Hanya mengingkari sebagian. Wala siyama idza kana hadal ba'du yuhalifu hawahu wala yuwafiqu ma yuridu wa ma yatawajjahu ilaihi. Lebih-lebih lagi kalau sebagian itu menyelisih hawa nafsunya. Jadi kalau cocok dengan hawa nafsu, imani. Tapi kalau enggak cocok dengan hawa nafsu, langsung mereka ingkari. Enggak ada itu. Mereka ingkari. Tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang dia memiliki tujuan. Arahan, enggak, ini enggak cocok ini. Kalau orang jahiliyah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan, itu dikufuri. Itu perilaku orang jahiliyah. Jamaah hormati, nanti dalam ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman terhadap sebagian kitab? Kalian kufuri sebagian yang lain. Mereka iman terhadap sebagian ayat kitab, mereka ingkari sebagian. Mengimani darinya bima yuwafiqu hawahu. Kalau cocok dengan hawa nafsu. Tapi mereka ingkari maka muhalifan li hawahu wali taujihihi. Yeah. Mereka ingkari kalau itu menyelisih hawa nafsunya atau arah tujuan dia. Yeah. Kalau dia mengarah kepada sesuatu, wah ini saya nggak cocok ini. Ini menjadi penghalang bagi kami. Mereka ingkari. Saudaraku yang saya hormati, ini termasuk jahiliyah. Karena ayat kullaha kalamullah. Semuanya ucapan Allah. Jadi ayat itu semuanya ucapan Allah. Kalau diimani semua sempurna, diimani sebagian yang lain gak diimani, sama dengan mengkufuri semuanya.
sama seperti para nabi dan para rasul. Para nabi sekian ribu, para rasul 300 sekian. Kalau semua para nabi, para rasul diimani kecuali satu atau kecuali dua. Kalau dua, Nabi Isa sama Nabi Muhammad, orang Yahudi. Kafir itu, kafir. Semua para nabi diimani kecuali satu. Siapa? Nabi Muhammad. Kafir itu. Ayat Allah juga begitu. Satu Quran. Kamu imani semuanya atau kamu kafir. Dikufuri satu sama dengan semuanya dianggap dia kufuri. Gak bisa dipisahkan karena ayat-ayat Allah semuanya itu ucapan Allah. Semuanya haqqun wa huda wa sa'adatun wa falahun lil insani fid dunya wal akhirah. Semua ayat Allah itu kebenaran, petunjuk, kebahagiaan, keberuntungan bagi manusia dunia akhirat. Maka mengimani sebagian, mengingkari sebagian, hada tafrihun baina mutamathilun. Ini memisah sesuatu yang serupa. Lah kalau sama kok dipisah-pisah, dibeda-beda nih. Ya, saudara yang saya hormati, aneh. Aneh, sering itu kalau orang bagi, contoh saja ya. Dibagi wis podo, ini masih milih. Lah wis podo kok dadak milih. Kalau sudah sama itu, kamu ambil sak-sae, pas. Kalau sama ya jangan dipisah-pisahkan. Kalau sama jangan dibeda-bedakan. Ayat Allah itu serupa semua. Kalau kamu ini saya imani, ini saya ingkari, berarti saudaraku yang saya hormati, seperti itu sama dengan semuanya dia tidak percaya. Semuanya tidak percaya. Lah kita kaum muslimin, kalau memiliki perangai seperti itu, sebagian ayat diterima, sebagian ayat tidak diterima, maka terjangkiti sifat orang-orang jahiliyah. Apa ada? Ada itu. Contohnya orang Khawarij. Mereka dominan menerima ayat ancaman. Kalau ayat berkaitan dengan ancaman, pegang teguh, diimani. Tapi begitu ayat berkaitan dengan pemberi kabar gembira, mereka ingkari. Mereka tolak, mereka ingkari. Ya, itu sama dengan sebagian ayat diimani, sebagian ayat diingkari. Itu satu contoh. Ya. Kemudian yang lain. Apa kebalikan dari orang Khawarij? Murji'ah. Kalau Murji'ah dominan kepada ayat pengharapan. Ayat pengharapan pegangi dengan kuat. Sampai akhirnya kemungkaran sebesar apapun itu dianggap tidak mempengaruhi iman. Ayat ancaman tidak dipegang. Bahaya. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu semua nas dikumpulkan. Ya, semua nas dikumpulkan, semua nas diterima. Entah menguntungkan dirinya atau enggak, diterima itu. Jangan kalau menguntungkan, wah diterima. Kalau enggak menguntungkan, moh. Ini yang membedakan selain dari Ahlussunnah. Kayak dahulu terkenal ya, di negeri kita itu ada seorang ustadz, yang ustadz itu katanya spesialis sedekah. Anggere ngaji celuk. Bapak pengen harta bapak berlimpah? Ya. Bawa uang berapa? Ayo keluarkan dompetnya. Ya. 10 juta. Diinfakkan nanti Allah akan lipatkan menjadi 700 kelipatan. Ya. 700 kelipatan. Tapi kayak saya ini ratau ketok nyandi itu ya. Mau pindah kos-kosan. Ya. Nah, itu namanya hanya mengambil satu sisi, yang lain enggak. Yang lain. Hati-hati ini. Saudara yang saya hormati, ini perangai orang jahiliyah. Kulluha haqqun. Semuanya benar. Semuanya petunjuk. Semuanya itu cahaya, pancaran. Famal ladzi yaj'aluhu yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Maka siapa dan yang menjadikan iman sebagian, kufur kepada sebagian, sementara semuanya benar, semuanya petunjuk. Kan aneh. Lawang semuanya benar kok kamu pilih-pilih ya. Kamu pilih-pilih. Jangankan ini berkaitan dengan wahyu. Berkaitan dengan wahyu. Wong perkara duniawi saja. Perkara duniawi. Panganan enak kabeh. Dicutik-cutik. Sing mbok pilih ya apa kuwi? Lah wong kabeh enak. Ya.
Itu perkara duniawi. Man ladzi farraqa baina ma amana bihi wa ma lam yu'min bihi. Apa yang membedakan antara apa yang dia imani dengan apa yang dia tidak imani. Ini semuanya menunjukkan kebodohannya orang-orang jahiliyah. Kebodohannya orang-orang jahiliyah. Selesai pembahasan yang ke-49. Kemudian pembahasan yang ke-50. Ya. Termasuk mereka itu, ya, keyakinan mereka, keyakinan orang-orang jahiliyah itu, mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyari min syai'. Allah tidak menurunkan atas manusia sesuatu pun. Ini lebih umum, lebih parah ini. Dibandingkan dengan poin yang ke-49. Kalau 49 sebagian. Ini saya nggak iman, ini iman. Ini saya nggak percaya, ini saya percaya. Tapi kalau ini bahasanya lebih parah. Dengan mengatakan Allah tidak turunkan kepada manusia sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Lihat sekarang penjelasan dari beliau. Wahadihi qala hal yahudu. Jahdan li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'athahullahu bihi minal haqqi wal huda. Ini orang Yahudi ucapkan pengingkaran kepada risalah Nabi Muhammad. Yahudi meneh. Lah memang jahiliyah itu siapa? Yahudi, Nasara, musyrik. Itu jahiliyah. Orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan pengingkaran kepada risalah Nabi Muhammad. Dan apa yang Allah utus dengannya dari kebenaran dan petunjuk. Ketika datang, ya, sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Dengan Quran yang mulia. Wa kalami rabbil alamin. Ucapan Rabb semesta alam. Wahyihi, wahyunya. Tanzilihi azza wa jalla. Allah yang menurunkan. Coba, kurang apa coba? Kurang apa? Ya, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Quran yang mulia. Bahkan apa sih keistimewaan Quran? Mukjizat Nabi paling besar Quran. Apa keistimewaan Quran? Quran itu mencakupi semua kitab yang Allah turunkan. Makanya sudah nggak perlu seseorang kepada kitab-kitab yang selain Quran. Sudah cukup dengan Quran. Kalau keimanan, iya diimani. Tapi kalau belajar, wis cukup dengan Quran. Walaupun masih ada itu. Saya kemarin kisah ya di ngaji hari Jumat. Jumat yang ke-5. Itu di Karanganyar itu. Waktu itu ada yang nyampaikan kalau orang Nasoro memperingati Natalan tanggal 25 itu salah itu. Jadi Natalan itu lahirnya Isa itu bukan bulan Desember, bulan April. Itu di kitab mereka. Saya membaca kitab Injil. Wong Islam itu yang ngomong kayak gitu. Katanya Nabiullah Isa itu lahir di kandang. Lahirnya bukan di kandang, di bawah pohon kurma. Salah itu. Ya, jawaban kita, Quran sudah menjelaskan wong Nasoro itu berbicara tanpa ilmu. Wis. Jadi kalau mereka ngomong, nggak usah kamu cek, wis genah kok. Nggak usah kamu tanya, pohon Natal. Ya, kenapa kok pohon Natalnya itu berasal dari cemara? Kenapa kok dihias-hias seperti itu? Nggak usah tanya, dalilin di. Lawang Quran sudah mengatakan mereka itu satu kaum yang sesat. Amalannya tanpa ilmu. Lihat kesempurnaan Quran. Kesempurnaan Quran sudah menjelaskan, mencakupi semua kitab. Ucapan Allah, wahyu. Tapi orang Yahudi menolak apa yang Allah turunkan itu. Mendustakan. Dengan mengucapkan, ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Allah tidak turunkan kepada manusia sesuatu apapun. Sekarang lihat penjelasan Dr. Shalih Fauzan. Lahid. Perhatikan coba. Kalimat haula'il afakin muftarin. Perhatikan kata atau kalimatnya pembohong, pendusta. Ya. Kenapa mereka berucap hadalladzi? Ya kenapa mereka tidak berucap lima yaqulu faqat hadalladzi ji'ta bihi. Lima wadaita annahu munazzalun min indillah. Lam yanzil minallah.
Kenapa kau nggak ngomong? Katanya kamu datang. Ya, dengan itu dari sisi Allah. Kamu mendakwa. Kitab itu dari sisi Allah. Allah nggak turunkan dari Allah. Allah tidak menurunkan. Itu tidak turun dari sisi Allah. Kenapa kalimatnya kok nggak gitu? Muhammad, dakwahan kamu katanya itu turun dari sisi Allah. Bohong. Ya, kalau konteksnya mendustakan risalah Nabi Muhammad, kan harusnya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, apa yang kamu bawa itu bohong itu. Allah nggak nurunkan, begitu. Tapi mereka membawakan ucapan qalu hadal kalamal ama. Ucapan umum. Lah ini lebih parah, apa ucapan umumnya? Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Sesuatu pun. Lawang kalau misalkan Allah nggak turunkan risalah kepada engkau Muhammad, itu wes cukup kafir. Apalagi dengan bahasa Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Di situ berarti ada pengingkaran lil kutub al munazzalati kuliha. Semua kitab diingkari. Kitab yang Allah turunkan ada Taurat, Injil, Zabur, apalagi Suhuf, Quran. 5 itu diingkari semua. Ya. Kemudian manusia yang mendakwa sebagai utusan Allah didustakan semua. Oh, saya ini menyampaikan risalah dari Allah. Enggak, Allah enggak turunkan kepada manusia. Yahudi. Jadi parah itu. Parah itu. Saudara yang saya hormati, berarti mencakup Taurat yang mereka dakwa bersandar kepadanya. Annahum min ahliha. Bahwasanya mereka itu termasuk pengikut Taurat. Tapi sekali lagi mereka juga dari kalimatnya itu mengandung Taurat yang mereka dakwah pun juga mereka ingkari. Juga mereka ingkari. Jadi Taurat yang kalian dakwah, kalian imani. Manilladzi anzalaha? Siapa yang menurunkan? Jawabannya Allah. Kepada siapa? Musa. Kalimat itu mengandung pengingkaran kepada kitab mereka sendiri. Sebelum dilanjut, di situ menunjukkan bahaya orang itu kalau sudah dengki. Orang itu kalau sudah hasad. Kadang hasadnya itu satu orang. Tapi semua itu diikutkan. Hasadnya kepada satu orang. Lah kayak hasad kepada dengki kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketemu kepada seseorang yang mendakwa sebagai Ahlussunnah, punya perilaku kebetulan nggak pas. Wopo salafi. Loh kok kabeh, Mas? Iya. Kok semua kamu ikutkan? Harusnya kan di tempat saya ada satu orang. Mengaku pemahamannya seperti ini, tapi dia menyimpang. Kan satu orang. Kalau hasad, kabeh. Kalau kabeh itu semuanya katut itu. Semuanya katut. Lawang kemarin saya baca berita di mana itu ada orang yang perilakunya buruk. Perilakunya buruk, tapi karena kesukuan. Karena kesukuan. Jadi Arab gue ngelek-elek ya calon presiden dari Jawa Tengah. Itu langsung. Nih. Wah, kuwi mesti wong Jawa Tengah katanya. Kuwi mesti wong Jawa Tengah. Satu orang itu. Lah ternyata setelah dicek perilakunya itu bukan orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Wah, lah sing Jawa Tengah itu komentare ndasmu kuwi katanya. Ya, sumben itu hati-hati kalau ngomong, ya. Jangan karena tidak suka dengan seseorang, akhirnya kalau ada sesuatu, wong sak Jawa Tengah luas sih. Ya semua dikatotke, ya enggak terima. Ya, wong jangankan kok sekupnya besar, kita saja searbain. Ada satu orang mungkin perilakunya enggak baik. Kemudian orang ngomong, "Opo carba ini?" Ah, kita marah itu. Kalau kita kendel, endi sing ngomong iki? Sumpelane cangkeme. Wah. Ya kok carbain? Iya, kan satu orang, satu orang. Satu orang. Kalau satu orang semuanya, lah itu bahaya. Apalagi ini yang dicela wahyu coba. Kedengkiannya hanya kepada satu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semua kitab yang diturunkan mereka ingkari. Mereka ingkari. Padahal wal imanu bi kutubillah aslun min usulil iman. Iman kepada kitab-kitab Allah itu pokok dari pokok iman. Kul
amantu bima anzalallah min kitab. Kami imani apa yang Allah turunkan dari kitab. Makanya rukun iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Bukan wa kitabihi. Tapi kutub semuanya. Malaikat juga wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bukan hanya wa rasu, tapi rusul. Semuanya itu. Saudara yang saya hormati, nggak bisa dipisahkan. Mengimani semua kitab yang Allah turunkan. Ya, atas para rasul. Kalau mengomong ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Wah, parah. Beliau mengulang kembali jahdun lil kutubil munazzalati kulliha. Mengingkari semua kitab yang diturunkan. Mengingkari semua kitab yang diturunkan. Padahal amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini keimanan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan kepada beliau dari Tuhannya. Orang yang beriman juga mengimani. Semua mengimani Allah, para malaikat, kitab-kitab. Ya, nanti dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Gak berhenti di situ itu. Dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelumnya, kemudian kitabnya ada alif lam. Wal kitab. Berarti itu semua. Bukan hanya wa kitabin. Bukan hanya wa kitabil Injil misalkan. Bukan hanya wa kitabit Taurat. Tapi wal kitab. Itu faedahnya jami'ul kutub al-munazzalati min qabl. Semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat dan kitab kita dan para rasul dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Makanya saudara yang saya hormati, mengingkari kitab yang diturunkan, tidak iman dengannya, itu sama dengan kufur kepada Allah. Karena kitab Allah, kitabnya milik Allah. Ya kalau mengingkari kitab sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang muslim kepada semua kitab yang telah lalu mereka imani. Tapi kalau sekarang ada orang membawa ini Alkitab, saya pernah sebutkan ya. Alkitab itu isinya nanti akhir awal. Ada Ahdul Qadim, Ahdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, Zabur. Perjanjian baru itu Injil. Kalau orang membawakan kepada kita seperti itu, kamu iman gak? Kamu mendustakan ini. Jawaban kita, saya tidak mengimani ini, tidak mendustakan ini. Kenapa? Kalau saya imani, jangan-jangan itu yang sudah mereka rubah. Kan perilaku Yahudi Nasara sukanya itu ngutik-utik syariat. Jadi dirubah-rubah. Kalau saya dustakan, wah jangan-jangan itu yang asli. Tapi kata kita, saya iman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab. Diimani. Tapi kalau ini Alkitab loh. Ya nanti dulu. Saya tidak imani, saya tidak dustakan. Ini sikap seorang muslim. Wallahu ta'ala alam, ini dulu sampai di permasalahan yang ke-50. Nanti setelah itu masuk pada permasalahan yang ke-51. Itu ucapan mereka terhadap Quran. In hadza illa qaulul bashar. Quran itu hanya ucapan manusia. Ucapan manusia. Ini perangnya orang jahiliyah. Lah ternyata di masa sekarang ya ono. Siapa yang mengucapkan seperti itu? Zaitun itu. Zaitun. Itu mereka mengatakan ketika berbicara tentang Quran, qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Bukan qala Allah, tapi qala Rasul. Ya nanti kita pelajari. Jadi ternyata penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan itu di masa sekarang seabrek ada. Hati-hati. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.